Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku dari mahasiswi STI Akubang Mulia Dharma Pratama Palembang, jurusan akuntansi semester 6. Perkenalkan, saya Paradis Novianita selaku moderator. Dan saya Arin Karina. Saya Belanda. Saya Cynthia Saputri. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi mengenai konsolidasi perubahan kepemilikan, di mana pada video ini ada beberapa materi yang melingkupi akuisisi selama suatu periode akuntansi, penyatuan kepemilikan selama suatu periode akuntansi, akuisisi bagian per bagian, penjualan kepemilikan, perubahan pada kepemilikan dari transaksi-transaksi saham perusahaan anak, dan dividen saham dan pemecahan saham oleh perusahaan anak. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi selama satu periode akuntansi, yang dimana apabila perusahaan induk mengakuisisi perusahaan anak selama satu periode akuntansi, maka beberapa penyesuaian konsolidasi harus dibuat untuk memperhitungkan laba perusahaan anak yang dihasilkan sebelum akuisisi dan dimasukkan dalam harga beli. Jadi konsolidasi sendiri dibuat itu untuk menghitung laba perusahaan yang dihasilkan oleh perusahaan anak tersebut sebelum saham yang lainnya dimasukkan dalam harga beli. Laba seperti ini disebut sebagai laba prakuisisi, yaitu pre-acquisition earning. Untuk membedakannya dengan laba entitas konsolidasi. Demikian juga dividen prakuisisi adalah dividen yang harus dibayar atas saham sebelum akuisisi yang membutuhkan penyesuaian konsolidasi tambahan. Kemudian laba prakuisisi. Secara konseptual, laba prakuisisi disebut juga purchase income, yang dimana dieliminasi dari laba konsolidasi dengan salah satu atau dari dua metode. Kita dapat mengeluarkan penjualan dan beban perusahaan anak sebelum akuisisi dari penjualan dan beban konsolidasi, atau memasukkan penjualan dan beban perusahaan anak pada laporan laba rugi konsolidasi selama setahun penuh, serta mengurangkan laba prakuisisi sebagai pos terpisah. Seperti contoh berikut, yang dimana diasumsikan bahwa Peter Corporation membeli 90% kepemilikan dalam sisi company pada tanggal 1 April 2006 seharga 213.750. Pendapatan, dividen, dan ekuitas pemegang saham sisi untuk tahun 2006 adalah sebagai berikut. Yang dimana pada 1 Januari hingga 31 April pendapatan yang dimana penjualan sebesar 25.000 dan harga pokok penjualan dan beban sebesar 12.500, dimana menghasilkan laba bersih senilai 12.500. Laba bersih dihasilkan dari penjualan dikurang harga pokok penjualan dan beban. Kemudian dividennya sebesar 10.000. Untuk 1 April hingga 31 Desember, pendapatannya dari penjualan sebesar 75.000 dan harga pokok penjualan dan beban sebesar 37.500, yang menghasilkan laba bersih senilai 37.500. Kemudian untuk dividennya sebesar 15.000. Untuk 1 Januari hingga 31 Desember, pendapatan yang menghasilkan penjualan sebesar 100.000, kemudian untuk harga pokok penjualan dan beban sebesar 50.000, yang kemudian menghasilkan laba bersih sebesar 50.000. Kemudian untuk dividennya sebesar 25.000. Kemudian ada pun jurnal di bawahnya, yaitu modal saham ditambah laba ditahan
pada 1 Januari modal saham yaitu sebesar 200.000 dan laba ditahan sebesar 35.000. Ditambah sehingga bisa menghasilkan ekuitas pemegang saham sebesar 235.000. Kemudian pada 1 April modal saham sebesar 200.000 dan laba ditahannya sebesar 37.500 yang menghasilkan ekuitas pemegang saham yaitu 237.500. Kemudian pada 31 Desember modal saham sebesar 200.000 dan laba ditahan sebesar 60.000 yang menghasilkan ekuitas pemegang saham sebesar 260.000. Di mana pendapatan sisi dari tanggal 1 Januari 2006 hingga 1 April 2006 adalah sebesar 12.500. Di mana 12.500 didapatkan dari penjualan sebesar 25.000 dikurang beban sebesar 12.500. Dan ekuitas sisi tanggal 1 April adalah sebesar 237.500. Karena itu, nilai buku yang diperoleh Peter adalah dari 237.500 dikali 90% kepemilikan, yang sama dengan harga beli saham sisi adalah sebesar 213.750. Untuk mencatat pendapatan dari investasinya dalam sisi pada akhir tahun, Peter membuat journal berikut ini, yaitu di mana investasi dalam sebesar 37.750 dan pendapatan dari sisi sebesar 33.750. Di mana untuk mencatat pendapatan dari 3 kuartal terakhir tahun 2006, di mana 33.750 didapatkan dari 37.500 dikali 90%. Kemudian dividen prakuisisi. Dividen yang dibayar atas saham sebelum diakuisisi atau dividen prakuisisi akan dieliminasi dalam proses konsolidasi karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Kemudian sisi membayar dividen sebesar 25.000 selama tahun 2006. Tetapi sebesar 10.000 dari jumlah tersebut dibayar sebelum sisi diakuisisi oleh Peter. Jadi Peter membuat jurnal berikut untuk memperhitungkan dividen yang benar-benar diterima, yaitu kas sebesar 13.500 pada investasi dalam sisi sebesar 13.500. Untuk mencatat dividen tersebut yaitu diperoleh dari sisa dividen sisi selama tahun 2006 sebesar 15.000 dikali 90%. Dividen prakuisisi yang berhubungan dengan 90% kepemilikan yang diperoleh oleh Peter akan dieliminasi dalam proses konsolidasi bersama laba prakuisisi. Eliminasi tersebut mencakup pada jurnal kertas kerja yang mengeliminasi investasi yang bersifat resiprokal dalam perusahaan anak dan saldo ekuitas perusahaan anak untuk mengkompensasi fakta bahwa saldo ekuitas perusahaan anak dieliminasi pada awal periode. Kemudian, sementara saldo investasi dieliminasi pada tanggal akuisisi dalam periode tersebut. Nah, alokasi laba dan dividen sisi dapat disisarkan sebagai berikut. Berikut ini adalah jurnal alokasi laba dan dividen sisi yang dapat disisarkan, yaitu hak mayoritas, filter dan konsolidasi, menghasilkan laba bersih sebesar Rp33.750 dan dividen sisi sebesar 13.500. Kemudian untuk hak minoritas 10% menghasilkan laba bersih sisi sebesar 5.000 dan dividen sisi sebesar 2.500. Untuk eliminasi praakuisisi menghasilkan laba bersih sisi yaitu 11.250, dividen sisi sebesar 9.000.
Untuk totalnya, laba bersih sisi sebesar 50.000 dan dividen sisi sebesar 25.000. Kemudian konsolidasi. Praga mengilustrasikan prosedur konsolidasi untuk akuisisi tengah tahun bagi Peter dan perusahaan anak. Saldo investasi dalam sisi sebesar 234.000. Pada neraca Peter terdiri dari biaya sebesar 213.750, ditambah pendapatan sebesar 33.750, dikurangi dividen yang diterima sebesar 13.500. Walaupun jumlah lainnya pada laporan terpisah, Peter dan Sisi telah diperkenalkan pertama kali dalam kertas kerja konsolidasi. Secara keseluruhan, jumlah tersebut sesuai dengan asumsi dari data Peter serta Sisi conversion yang disebutkan sebelumnya. Ayat jurnal kertas kerja A mengeliminasi laba dari sisi dan dividen yang diterima dari sisi serta mengembalikan saldo akun investasi dalam sisi ke saldonya pada akuisisi tanggal 1 April 2006 sebesar 213.750, yang dimana jurnalnya adalah laba dari sisi sebesar 33.750, pada dividen sisi 13.500 dan investasi dalam sisi sebesar 20.250. Untuk mengeliminasi laba investasi dan dividen yang diterima dari sisi serta menyesuaikan investasi dalam sisi dengan biayanya pada tanggal 1 April 2006. Ayat jurnal tersebut tidak mencerminkan prosedur baru, tetapi kita harus berhati-hati untuk hanya mengeliminasi dividen yang benar-benar diterima, bukan mengalihkan presentasi kepemilikan dengan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan anak selama tahun tersebut. Ayat jurnal kertas kerja kedua pada Praga merupakan prosedur kertas kerja yang baru karena berisi pos-pos laba dan dividen per akuisisi. Ayat jurnalnya yaitu laba per akuisisi sebesar 11.250, modal saham sisi sebesar 200.000, laba ditahan sisi 35.000, pada dividen sisi sebesar 9.000, dan investasi dalam sisi sebesar 213.750, dan hak minoritas awal sebesar 23.500. Dan kemudian ada jurnal untuk mencatat bagian hak minoritas atas laba dan dividen perusahaan anak, yang dimana beban hak minoritas pada debit sebesar 5.000 dan dividen pada kredit 2.500. Kemudian hak minoritas pada kredit sebesar 2.500. Sebagaimana contoh berikut, laba prakuisisi akan dicantumkan dalam kertas kerja melalui ayat jurnal kertas kerja. Kemudian kita akan mengurangkannya ketika menghitung laba bersih konsolidasi. Klasifikasi beban hak minoritas dan kerja konsolidasi untuk periode akuntansi selanjutnya tidak akan terpengaruh oleh akuisisi tengah tahun. Hak minoritas sisi sebesar 10% dimiliki oleh pihak di luar entitas konsolidasi selama setahun penuh. Sehingga perhitungan hak minoritas hanya 10% dari ekuitas sisi pada awal tahun. Ditambah 10% laba bersih sisi untuk tahun tersebut dikurangi 10% dividen yang diumumkan oleh sisi selama tahun tersebut. Penyatuan kepemilikan selama suatu periode akuntansi. Apabila penyatuan kepemilikan terjadi selama suatu periode akuntansi, pendapatan dari perusahaan yang bergabung dikonsolidasikan untuk seluruh tahun dengan mengabaikan tanggal penggabungan. Kemudian, laporan keuangan periode sebelumnya disajikan kembali untuk menunjukkan pengaruh penyatuan terhadap selama periode yang dilaporkan sebelumnya.
Adapun syarat untuk menyatukan pendapatan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung untuk seluruh tahun penggabungan mempunyai implikasi yang penting dalam pencatatan investasi pada perusahaan yang bergabung dalam suatu periode akuntansi dan dalam mempertanggungjawabkan investasi yang demikian berdasarkan metode ekuitas. Selanjutnya, pendapatan dan saldo laba induk berdasarkan metode ekuitas seharusnya sama dengan pendapatan dan saldo laba konsolidasi atau gabungan. Karena itu, investasi pada suatu perusahaan yang bergabung dicatat pada nilai buku dari kepemilikan yang diperoleh pada awal periode penyatuan, diturunkan dengan dividen yang dibayar sebelum penggabungan, tetapi tidak dinaikkan dengan penghasilan akuisisi. Akuisisi bagian per bagian. Akuisisi bagian per bagian tidak menimbulkan masalah analisis yang baru jika perusahaan tidak memperhitungkan investasinya berdasarkan metode ekuitas. Akan tetapi, akuisisi seperti ini memerlukan rincian perhitungan laba investasi dan laba bersih konsolidasi yang lebih banyak. Bagian ini akan membahas rincian tersebut, mengilustrasikan akuntansinya. Contoh, Pocha Corporation memperoleh 90% kepemilikan dalam Sark Corporation melalui serangkaian pembelian saham yang terpisah antara 1 Juli 2006 dan 1 Oktober 2008. Data menyangkut akuisisi dan kepemilikan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Pada tahun 2006, tanggal 1 Juli, kepemilikan yang diperoleh 20%, biaya investasi 30, ekuitas 1 Januari 100, laba tahun ini 50, ekuitas pada akuisisi 125, ekuitas 31 Desember 150. Dan ada juga 2007, 2008, teman-teman bisa baca sendiri. Aktiva bersih Sark Corporation ditetapkan pada nilai wajar. Kelebihan biaya investasi terhadap nilai buku yang diperoleh dalam setiap kasus ditetapkan sebagai goodwill. Karena goodwill untuk masing-masing dari ketiga akuisisi dihitung sebagai berikut. Tahun 2006 biaya investasi 30, nilai buku dan nilai wajar 125 dikali 20%, yang hasilnya 25, maka goodwillnya 5. Di 2007, biaya investasi 74, nilai buku dan nilai wajar 160 dikali 40%, hasilnya 64, maka goodwillnya 10. 2008, biaya investasi 81, nilai buku dan nilai wajar 220 dikali 30%, hasilnya 66, maka goodwillnya 15. Karena kepemilikan tersebut diperoleh dalam setiap periode akuntansi, laporan laba rugi konsolidasi menunjukkan pendapatan pra-akuisisi pada tahun 2007 dan 2008. Amortisasi sebagian tahun diperlukan untuk goodwill yang ditimbul dalam masing-masing dari ketiga periode akuntansi. Pada tanggal 31 Desember 2008, saldo akun investasi Pocha pada Sark adalah 237.000, terdiri dari total biaya sebesar 185.000 ditambah dengan laba sebesar 52.000, bagian dari Pocha atas laba bersih Sark selama periode tahun 2006 hingga 2008. Untuk tujuan perhitungan keuntungan atau kerugian atas penjualan selanjutnya, Pocha harus membuat catatan untuk setiap investasinya. Catatan tersebut dapat berupa tabel berikut. Berikut ada kolom kepemilikan 20%, kepemilikan 40%, kepemilikan 30%, kepemilikan total. Biaya investasi 30, 74, 81, maka kepemilikan totalnya 185. Laba investasi 2006, 2007, dan 2008. Dan angka di bawah sekali itu adalah total dari biaya investasi sampai tahun 2008. Pada saat laporan keuangan, Pocha dan Sark dikonsolidasikan pada tahun 2007 dan 2008. Pendapatan pra-akuisisi akan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi. Selain dari unsur pendapatan pra-akuisisi, tidak ada prosedur konsolidasi yang tidak bisa timbul dari akuisisi bagian per bagian. Baiklah, penjualan
kepemilikan terjadi apabila perusahaan induk investor menjual kepemilikan, keuntungan atau rugi atas penjualan yang dihitung sebagai perbedaan antara hasil dari penjualan dan nilai buku investasi yang dijual. Tentu saja, nilai buku investasi harus merefleksikan metode ekuitas jika investor mampu menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan invested. Jika perusahaan induk memperoleh kepemilikan dalam beberapa pembelian yang berbeda, saham yang dijual harus diidentifikasikan pada akuisisinya. Hal ini biasanya dilakukan atas dasar identifikasi khusus atau asumsi arus 5O, first in, first out, masuk pertama, keluarnya pertama. Selanjutnya ada contoh kasus mengenai penjualan kepemilikan. Inilah contoh kasus mengenai informasi atau ilustrasi penjualan kepemilikan pada awal periode yang dilakukan oleh Sergio Corporation dan oleh Pablo Corporation. Nah, di mana Sergio Corporation, perusahaan anak ini bisa dilihat Sergio Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh Pablo Corporation. Akun investasi Pablo dalam Sergio pada tanggal 1 Januari 2017 memiliki saldo sebesar 288.000 US dollar yang terdiri dari ekuitas tercatat dalam Sergio ditambah goodwill sebesar 18.000 US dollar yang belum diamortisasi. Ekuitas pemegang saham Sergio pada tanggal 1 Januari 2017 terdiri dari modal saham sebesar 200.000 US dollar dan laba ditahan sebesar 100.000 US dollar selama tahun 2017. Sergio melaporkan laba sebesar 36.000 yang dihasilkan secara proporsional selama tahun tersebut dan membayar dividen sebesar 20.000 US dollar pada tanggal 1 Juli. Pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi Pablo dan Sergio memiliki saldo sebesar 268.800.000 US dollar yang dihitung sebagai berikut. Saldo investasi per 1 Januari 2017 sebesar 288.000 US dollar. Bagaimana dapatnya? Itu didapat dari nilai buku kepemilikan yang dijual, 32.000 itu ditambah dengan minus 256.000. Maka dapatnya hasil investasi 1 Januari 2017 tadi. Oke, baiklah, masuk ke pembahasan jurnal umumnya. Untuk mengetahui investasi pada saham Sergio itu di mana pendapatan dikurangkan dividen. Nah, mohon maaf, untuk pendapatan sendiri itu sebesar 20.800 US dollar dikurang dengan 16.000 US dollar, dapatnya 4.800 bukan 12 ya. Nah, jadi itu investasi pada saham Sergio jatuhnya 4.800. Untuk yang B, modal saham Sergio, saldo laba Sergio, goodwill itu sudah ada dapat di soal awal dengan jumlah 316.000 US dollar. Terus dikurangkan dengan nilai buku yang dijual atas kepemilikan tadi sebesar 256, dapatlah selisihnya itu hak minoritas sebesar 60.000 US dollar. Untuk amortisasi goodwill dan goodwill itu didapat dari sisa keuntungan sebesar 80% sebesar 8.000 US dollar. Selanjutnya untuk penjelasan corporation tadi, perusahaan tadi dapat disimak dan dibaca, dilihat. Dan ini cara membukukan ayat jurnal umumnya seperti ini pada awal periode, dan ada yang periode akuntansi ayat jurnal berikutnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kertas kerja konsolidasi Pablo Corporation dan perusahaan mengilustrasikan pengaruh penurunan kepentingan kepemilikan terhadap prosedur kertas kerja karena penjualan kepemilikan terjadi hak seperti yang dibawa pada awal periode. Pengaruh penjualan tersebut terhadap prosedur konsolidasi untuk tahun 2017 sangatlah minimal. Nah, ayat jurnal kertas kerja dicatat dalam bentuk jurnal umum yang seperti tadi saya lihatkan. Dan dapat saya simpulkan karena penjualan kepemilikan terjadi pada awal periode, pengaruh penjualan tersebut pada prosedur konsolidasi untuk tahun 2017 hanya sedikit. Perubahan pada kepemilikan dari transaksi-transaksi saham perusahaan anak. Pengaruh aktivitas-aktivitas pada perusahaan induk tergantung pada harga saat saham tersebut dijual atau diperoleh kembali dengan cara dibeli. Pada saat perusahaan induk dilibatkan secara langsung dalam transaksi-transaksi dengan perusahaan, hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi ada 5, yaitu 1. Pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari 1 kali, akan tetapi hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham tahap pertama. 2. Pembelian saham-saham perusahaan anak dilakukan lebih dari 1 kali, dan hak kontrol diperoleh baru sesudah beberapa tahap pembelian saham.
3. Pembelian dan penjualan kembalian sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. 4. Emisi saham atau pengeluaran saham baru oleh perusahaan anak, dan 1. Penarikan kembali saham-saham perusahaan anak kepada pemegang saham minoritas yang mempengaruhi kepemilikan perusahaan induk. 5. Transaksi-transaksi saham yang ditarik dari peredaran pada perusahaan anak. Perlakuan akuntansi untuk pembelian saham perusahaan anak yang dilakukan beberapa kali. Perusahaan yang telah mempunyai hak kontrol pada perusahaan lain terus menambah hak pemilikannya dengan cara membeli saham-saham perusahaan lain tersebut dari para pemegang saham lainnya. Apabila ini terjadi, maka akan mengakibatkan perubahan di dalam saldo rekening investasi saham, melainkan juga perubahan terhadap rekening laba yang ditahan atau LYD pada buku-buku perusahaan induk. Tetapi beberapa jauh perubahan-perubahan yang harus diakui sangat dipengaruhi oleh pencatatan yang dipakai terhadap investasi saham-saham perusahaan anak. Adapun metode harga perolehan. Apabila metode harga perolehan dipakai, pengaruh adanya perubahan kepemilikan saham tersebut di dalam pencatatan pada buku-buku perusahaan induk yaitu berupa kenaikan saldo rekening investasi. Maka eliminasi terhadap modal saham dilakukan sesuai dengan hak kepemilikan saham. Dan perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu, perusahaan induk dapat menjual kembali dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Apabila hal ini terjadi, maka pengurangan hak kepemilikannya pada perusahaan anak juga nilai investasinya. Perlakuan akuntansi untuk pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham perusahaan anak yang dimiliki oleh perusahaan induk. Meskipun tujuan pemilikan saham-saham pada perusahaan anak tidak untuk diperjualbelikan, akan tetapi dalam keadaan tertentu perusahaan induk dapat menjual kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang telah dimilikinya. Adapun hak kepemilikan saham oleh perusahaan induk pada perusahaan anak bisa berubah-ubah, bukan saja disebabkan oleh transaksi pembelian dan penjualan saham-saham yang bersangkutan oleh perusahaan induk, melainkan juga transaksi modal atau saham yang terjadi pada perusahaan anak. Transaksi-transaksi modal atau saham pada perusahaan anak akan mempengaruhi secara tidak langsung pada bagian pemilikan perusahaan induk. Pengeluaran saham-saham baru atau emisi saham oleh perusahaan anak akan mengakibatkan berkurangnya hak-hak pemilikan perusahaan induk. Apabila atas emisi saham tersebut perusahaan induk tidak berhasil memperoleh saham-saham yang baru tersebut sama dengan persentase pemilikannya semula, dan di lain pihak penarikan kembali atau pelunasan sebagian modal saham oleh perusahaan anak pada pemegang saham minoritas akan berakibat kenaikan terhadap persentase pemilikan saham bagi perusahaan induk. Perusahaan hak-hak pemilikan yang disebabkan oleh terjadinya perubahan pada struktur permodalan perusahaan anak memerlukan perhatian dan analisa khusus dalam rangka penyusunan neraca konsolidasi. Dividen saham, pemecahan saham, dan anak perusahaan. Dividen saham atau stok dividen adalah penerbitan saham tambahan untuk didistribusikan ke pemegang saham. Dividen saham diberikan oleh perusahaan ketika kas perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak memadai untuk membayar dividen dalam bentuk kas, ataupun kegiatan perusahaan yang mengharapkan sahamnya di pasar menjadi lebih likuid dengan mengurangi harga per lembarnya. Pemecahan saham. Mekanisme pemecahan saham atau stock split adalah dengan menerbitkan saham tambahan dan mengurangi nilainya secara proporsional. Pemecahan saham ini seringkali dilakukan oleh perusahaan untuk menurunkan harga pasar per lembar saham sehingga meningkatkan likuiditasnya karena memudahkan investor retail untuk membeli saham tersebut. Seperti asumsikan saja PT Bukatoko memiliki 1 juta lembar saham beredar dengan nilai nominal 20.000 per lembarnya. Jadi total nilai nominalnya adalah sebesar 20 miliar. Untuk meningkatkan likuiditas sahamnya, PT Bukatoko melakukan pemecahan saham 4 untuk 1
Sehingga setelah pemecahan, saham yang beredar menjadi 4 juta lembar dengan penurunan nilai nominal menjadi sebesar 5.000 per lembarnya. Secara teori, harga pasar saham seharusnya juga mengalami penurunan sehingga 1/4 dari nilai saham sebelumnya pemecahan dilakukan. Persamaan dan perbedaan antara dividen saham dan pemecahan saham. Dari penjelasan tadi mengenai dividen saham dan pemecahan saham, maka ada beberapa persamaan maupun perbedaan antara keduanya. Untuk persamaan antara dividen saham dan pemecahan saham, yaitu terletak pada tidak adanya kas yang dibayarkan ke pemegang secara pro rata ke pemegang saham. Sedangkan pada pemecahan saham, jumlah lembar saham yang beredar meningkat, namun jumlah laba ditahan tidak berkurang. Selanjutnya, yang kedua, pada dividen saham, nilai nominal per lembar saham tetap sama, sedangkan pada pemecahan sahamnya, nilai nominalnya mengalami penurunan. Itulah antara perbedaan dan persamaan dividen saham dan pemegang saham. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan mengenai tentang konsolidasi perubahan kepemilikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.